Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkara jahiliyah, ya, perbuatan orang-orang jahiliyah terdahulu, yaitu taqarrubuhum ilallah bi fi'li al-muharram. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dengan perbuatan yang diharamkan. At-ta'abbud bi kasfi al-aurat ka qaulihi wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Al-A'raf ayat 28. Jadi orang-orang jahiliyah terdahulu itu mereka menganggap bahwasanya membuka aurat itu termasuk bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cara beribadah kepada Allah menurut mereka adalah dengan membuka aurat. Ya, bahkan semua pakaian itu dilepas, ya. Jadi mereka telanjang bulat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 28 mengungkapkan tentang keyakinan mereka ini, orang-orang jahiliyah, ya, bahwa apabila mereka melakukan suatu perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, yang buruk, ya, mereka berkata wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Kami mendapati hal ini dari nenek moyang kami. Dulu mereka melakukan hal ini dan Allah yang memerintahkan kami untuk melakukan ini. Allahu Akbar. Di sini dijelaskan, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ta'abbad ahlul jahiliyah bi kasfi al-aurat ke tawaf. Orang-orang jahiliyah terdahulu mereka ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membuka aurat mereka, yaitu ketika mereka tawaf mengelilingi Ka'bah. Lianna syaitan zayyana lahum anna man lam yakun min ahlil haram wa ja'a minal afaq fa innahu la yadkhul al haram bi siyabihi allati ja'a biha. Ya. Nah, ini merupakan was-was dari syaitan yang dihembuskan kepada mereka. Jadi syaitan menjadikan indah perbuatan itu untuk mereka. Dan mereka beranggapan bahwasanya siapa saja yang datang dari luar Mekah, ya, kemudian dia hendak masuk ke dalam Mekah, maka dia harus melepas pakaiannya. Karena kalau dia berpakaian, li'annahu asallaha fiha, karena kalau dia memakai pakaian yang dia pakai itu ketika masuk ke Mekah, maka dia dianggap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, pakaian yang dia pakai itu mungkin saja pernah dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga orang-orang jahiliyah menganggap siapa saja yang masuk ke Mekah ya untuk tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah, maka harus melepas pakaiannya, harus telanjang bulat, ya, tidak boleh memakai pakaian yang mungkin saja pernah dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in wajada min ahlil haram may yutihi sauban yalbisahu wa yatufu bihi wa illa fa innahu yakhla siyabahu inda hududi al-haram wa yadkhul uryanan. Ya, tapi kalau misalkan seseorang dia datang dari luar Mekah, pas masuk Mekah kemudian ada penduduk Mekah asli yang memberikan pakaian kepadanya, maka baru di situ ya boleh untuk dipakai pakaian itu. Tetapi kalau dia tidak mendapati, ya, orang yang datang dari luar Mekah ini tidak mendapati pakaian dari penduduk Mekah, maka dia masuk ke Mekah dalam keadaan telanjang, melepas seluruh pakaiannya. Kada zayyana lahumus syaitan, ya, demikianlah syaitan mengindahkan perbuatan mereka ini. Hina ma fa'alu hadhihi al-fahisha qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Ya, mereka berkata bahwasanya ini adalah ya ajaran yang kami dapati dari nenek moyang kami dan Allah yang memerintahkan kami untuk melakukan hal ini. Waliyadzubillah. Fanzuru kaifa summiya kasfu al-awra fahisha wa hiya ma tanaha qubhuhu wa katsirun minan nas fi hadza az-zaman ya'tabirunahu ruqiyan wa tahadduran. Maka perhatikanlah bagaimana ya membuka aurat itu disebut ya, di dalam ayat ini sebagai suatu perbuatan yang keji, fahisyah,
Fahisha itu adalah sesuatu yang paling puncaknya, suatu perbuatan keji, perbuatan buruk, perbuatan jelek. Ya. Namun kebanyakan manusia justru ya, menganggap bahwa membuka aurat itu adalah kemajuan, ya, merupakan kehidupan modern gitu ya, kehidupan yang maju, yang modern. Jadi membuka aurat itu berarti sesuatu yang hebat, ya, yang bagus. Waliyadzubillah. Ini menurut pandangan orang-orang di zaman sekarang ini, ya. Jadi kalau membuka aurat itu hebat, bagus, dan seterusnya. Waliyadzubillah. Summa radallahu alaihi biqaulihi qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Ya. Di ayat yang sama, ayat 28, ya, Allah membalas mereka bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, qul ya Muhammad, katakanlah kepada mereka, innallaha la ya'muru bil fahsya, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan, ya, hamba-hambanya, tidak memerintahkan umat manusia untuk melakukan perbuatan yang keji, yang buruk, ya. Ay la yashra' li ibadihi kasfal al-aurat. Jadi Allah tidak pernah mensyariatkan kepada hamba-hambanya, ya, suatu syariat yang menganjurkan hamba-hambanya ini untuk membuka aurat. Tidak ada syariat seperti itu di dalam Islam. Wa innama syara'a lahum satraha. Tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hamba-hambanya, ya, kepada umat manusia supaya menutup aurat. Lima fi dzalika minal bu'di anil fitnah wa inda al-wuqu' fi al-jara'im al-khuluqiyah. Ya, karena menutup aurat ini bisa menjaga seseorang, ya, menjauhkan seseorang dari fitnah, ya, terus terhindar dari perbuatan, ya, yang buruk, tindakan kriminal, ya, seperti pemerkosaan, perzinahan dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Wa qad kadzabu 'ala Allah wa qalu 'alaihi bighairi ilm. Orang jahiliyah ini mereka telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan sesuatu tanpa ada dasar ilmunya. Fahtaju bihujjatain batilatain. Mereka berhujjah dengan dua hujjah yang keduanya ini batil, salah, ya. Yang pertama, wajadna 'alaiha aba'ana. Yang pertama, mereka berhujjah bahwasanya apa yang kami lakukan ini membuka aurat, ya, ketika tawaf, ya. Mereka anggap ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka berhujjah bahwasanya ini kami dapati ajaran ini dari bapak kami dulu, ya. Kemudian yang kedua hujjah mereka adalah, ya, hujjah yang a'dzam wa akhtar. Ini hujjah yang lebih bahaya lagi, ya. Lebih dahsyat lagi nih hujahnya. Wallahu amaruna biha. Mereka membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang merintahkan kami, kata mereka. Kadzabu 'ala Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Faradda 'alaihim subhanahu biqaulihi. Maka Allah kemudian, ya, mematahkan argumen mereka ini, ucapan mereka ini, ya, mematahkan hujah mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan perbuatan yang keji, yang buruk, ya. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengucapkan sesuatu, ya, atas Allah Subhanahu wa taala, terhadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak kalian ilmui, apa yang tidak kalian ketahui. Wal qaul 'ala Allah bila ilmin jarimatun khatirah jiddan. Allahu akbar, ya. Dan berkata sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu ini merupakan tindakan yang sangat bahaya sekali, ya. Jadi tidak boleh seseorang itu berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dasar ilmunya, ya, asal berkata saja, ya, membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mungkin menarik perhatian orang atau untuk meneguhkan, ya, pendapatnya dan sebagainya. Dia membawa nama Allah Subhanahu wa taala padahal, ya, yang dia sampaikan itu tidak ada dasar ilmunya sama sekali. Ini merupakan perbuatan dosa yang sangat bahaya sekali nanti akibatnya, ya. Waliyadzubillah. Summa bayyana subhanahu ma yanha anhu faqala qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, tentang larangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya,
Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya Allah itu mengharamkan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, ya, yang berbau zina, apa yang nampak darinya maupun apa yang tersembunyi. Jadi Allah mengharamkan hal itu, ya. Al-fawahish jamu fahisah. Jadi fawahish itu jamaknya fahisyah, ya. Wahi al-ma'siyah al-mutanahiyah fil qubhi. Jadi fahisyah itu, ya, setiap kita jumpai kalimat fahisyah atau fawahish, ya, jamaknya di dalam Al-Quran banyak disebutkan beberapa kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ungkapan atau istilah untuk suatu kemaksiatan, ya, atau suatu perbuatan yang sangat-sangat buruk sekali, puncak keburukannya, ya. Itu disebutnya fahisyah. Dan biasanya hal ini berbau dengan ada unsur-unsur zina, ya, waliyadzubillah. Wa minha kasfu al-aurah, dan diantaranya adalah berkaitan dengan membuka aurat. Ini juga termasuk perbuatan fahisyah, ya, perbuatan yang sangat buruk, sangat keji sekali. Ma dhahara minha alaniyatan amaman nas, ya, apa yang nampak darinya yaitu secara terang-terangan di hadapan manusia dilakukan. Allah, ini banyak terjadi di zaman kita ini, orang membuka aurat, ya. Dia tidak sadar ketika dia membuka auratnya di hadapan banyak manusia, itu dia sedang melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang sangat keji, sangat buruk, ya. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun banyak di antara, ya, di antara masyarakat, ya, di sekeliling kita ini, ya, para wanita, mereka tidak menyadari hal itu, ya. Mereka berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak menyadarinya. Wa ma batan, dan juga perbuatan fahisyah yang tersembunyi. Ma fa'alahu al-insan khufyatan bainahu wa bainallah. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia, ya, dalam keadaan sepi, tidak ada siapa-siapa kecuali antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini juga bahaya sekali, ya. Zaman modern ini ada gadget, ya, HP dan lain sebagainya. Seseorang berbuat fahisyah, ya, berbuat keji, melakukan perbuatan yang buruk, unsur-unsur zina, ya, dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi, ya, waliyadzubillah, dengan mungkin menonton, waliyadzubillah, dan lain sebagainya, ya. Maka ini hendaknya dihindari, karena fahisyah ini termasuk perbuatan yang sangat dicela, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan terhina pelakunya, ya, waliyadzubillah. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan syirik, ya, yang mana Allah tidak menurunkan hujjah atas itu, ya. Allahu ma anzala ahli syirki hujjatan abada. Jadi Allah tidak pernah menurunkan hujjah untuk para pelaku kesyirikan. Jadi tidak ada yang mendukung perbuatan syirik itu, ya. Tidak ada hujjah yang mendukung, mensupport, ya, perbuatan syirik. Inna ma anzala hujjah ala tauhid, amma syirik fallahu naha anhu subhanahu wa ta'ala. Tapi yang Allah turunkan hujjah yang jelas adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan itu, ya. Wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dan kalian mengatakan, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak kalian ilmui, apa yang tidak kalian ketahui. Al-qaulu 'ala Allah bila ilmin a'dham minasyirki. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Ya, berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa didukung dengan ilmu, ya, tanpa ada dasar ilmu, ini merupakan dosa yang sangat besar. Dosa besar. Bahkan bisa lebih besar daripada kesyirikan. Wa min dzalik qauluhum Allahu amarona bikashfi al-aurat, dan diantaranya adalah ucapan orang-orang jahiliyah terdahulu, ya. Mereka berkata, Allah memerintahkan kami untuk membuka aurat, ya. Jadi orang-orang jahiliyah terdahulu mereka menganggap membuka aurat itu adalah sarana ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka melakukan hal itu ketika tawaf di sekeliling Ka'bah, ya. Mereka menganggap bahwa itulah cara ibadah yang betul, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak pernah memerintahkan, ya, tidak pernah mensyariatkan kepada hamba-hambanya untuk membuka aurat, apalagi ketika
beribadah. Fal yuhadzir alladzina yaqulun hadza halal wa hadza haram. Maka hendaknya waspada ya orang-orang yang dengan mudah mengatakan ini halal, ini haram. Biduni dalil min kitabillah wa sunnati rasulihi, tanpa ada dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila an qala subhanahu wa ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum, wahai anak Adam, wahai manusia, ambillah pakaian kalian. Maksudnya apa? Yakni usturu auratikum, tutuplah aurat kalian. Inda kulli masjid, jadi ketika masuk masjid, maksudnya adalah inda kulli sholah, yaitu ketika sholat. Wa minha at-tawaf bil bait, di antaranya adalah ketika tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita semua ketika kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menutup ya seluruh aurat kita, tidak menampakkannya ya, karena itu di antara syarat diterimanya ibadah ya, kita itu menutup aurat kita. Kemudian di sini jelaskan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anna ahlal jahiliyah yataqarrabuna ila Allah bikasfi al-aurat, bahwasanya orang-orang jahiliyah terdahulu mereka ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membuka aurat, karena mereka menganggap hal ini adalah sesuatu yang benar. Wa ya'uddunahu wa yu'iddunahu wa ya'uddunahu ibadatan lillah, dan mereka menganggap hal ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza min afshahi al-kadzib waz-zur, ini termasuk ya kedustaan yang sangat buruk sekali ya. Waliyadu billah. Minhu nakhudh tahrim kasfil aurat mutlaqan illa li darurah kal ilaj ad-daruri. Ya, dari sini kita mengambil ya dalil bahwasanya membuka aurat itu haram hukumnya, tidak boleh ya, kecuali untuk hal-hal yang darurat.